Di sebuah kota kecil yang sibuk, hiduplah seorang pria bernama Gani. Gani bukan seseorang yang menonjol. Ia hanya pria biasa yang menjalani hidup tanpa ambisi. Tiap hari ia pergi bekerja di toko kelontong pamannya, pulang, lalu menghabiskan sisa waktu dengan menonton video tanpa tujuan. Hidup baginya adalah sesuatu yang terjadi begitu saja. Mengalir saja, katanya, setiap kali seseorang bertanya tentang rencananya ke depan, namun ada satu hal yang selalu mengusiknya. Dalam mimpinya, ia kerap melihat dirinya berdiri di puncak menara tinggi, memandang dunia yang luas. Tapi begitu terbangun, ia kembali ke rutinitas tanpa makna. Hingga suatu hari sebuah peristiwa kecil mengubah segalanya. Suatu pagi, saat menuju toko pamannya, Gani melihat seorang bocah kecil menangis di trotoar. Bocah itu terpisah dari ibunya. Orang-orang berlalu lalang tanpa peduli. Awalnya, Gani ingin mengabaikannya, seperti yang biasa ia lakukan. Bukan urusanku, pikirnya. Tapi untuk alasan yang tak ia pahami, kakinya berhenti melangkah. Ia berjongkok. "Hei, kau kenapa?" tanyanya canggung. Anak itu mengusap air matanya. "Aku kehilangan ibu. Aku takut." Gani tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa canggung, bahkan sedikit kesal karena harus terlibat. Namun, sesuatu dalam dirinya berkata, "Bantu dia, sekali ini saja." Dengan susah payah, ia menenangkan si bocah dan mengantarnya ke kantor keamanan terdekat. Ibunya ternyata sudah mencari kemana-mana. Saat mereka akhirnya bertemu kembali, wanita itu menangis dan mengucapkan terima kasih berkali-kali. Saat berjalan pulang, Gani merasakan sesuatu yang aneh. Bukan kebosanan, bukan kelelahan, tetapi sesuatu yang hangat di dadanya. Perasaan puas yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan dari situlah segalanya mulai berubah. Sejak hari itu, Gani mulai memperhatikan hal-hal kecil di sekitarnya. Ia mulai menolong orang-orang di jalan, berbicara dengan pelanggan toko pamannya dengan lebih ramah, bahkan mencoba tersenyum lebih sering. Namun tidak semua berjalan mulus. Teman-temannya menertawakannya. "Kau pikir kau siapa? Pahlawan?" ejek mereka. Bahkan pamannya sendiri merasa aneh melihat perubahan Gani. "Kau jadi banyak omong akhir-akhir ini. Jangan buang waktumu untuk hal-hal tak penting." Ragu mulai menghantui dirinya. Apakah yang ia lakukan benar? Apakah itu hanya sia-sia? Namun, setiap kali ia melihat seseorang tersenyum karena uluran tangannya, ia merasa lebih hidup. Dan perasaan itu lebih kuat dari keraguan apapun. Hingga suatu hari ujian terbesar datang. Suatu malam, saat perjalanan pulang, ia melihat seseorang jatuh dari sepeda motor di tengah jalan yang sepi. Pria itu berusaha bangkit, tetapi kakinya terluka. Sekilas Gani ingin berpaling. Masih ada rasa takut dalam dirinya. Takut terlibat, takut berbuat salah. Namun hatinya menolak. Dengan susah payah, pria itu mengangguk, tetapi wajahnya pucat pasi. Gani mengangkatnya, membantunya berdiri, lalu membawanya ke rumah sakit terdekat. Beberapa hari kemudian, Gani mendapat kejutan. Pria itu ternyata seorang pengusaha besar. Ia datang ke toko kelontong dengan wajah penuh rasa syukur. "Terima kasih, anak muda. Jika bukan karena kau, aku mungkin sudah terlambat mendapat pertolongan. Kau menyelamatkan hidupku." Pria itu menawarkan Gani pekerjaan yang lebih baik, tetapi Gani menolaknya dengan senyuman. "Terima kasih, Pak. Tapi saya baru saja menemukan sesuatu yang lebih berharga dari pekerjaan manapun." Sejak malam itu, Gani bukan lagi pria yang pasrah dengan hidup. Ia tetap bekerja di toko kelontong, tapi dengan semangat berbeda. Ia membuka komunitas kecil untuk membantu orang-orang di sekitar, mengajari anak-anak membaca, dan menolong siapapun yang membutuhkan. Ia mungkin bukan orang kaya, ia mungkin bukan pahlawan besar, tetapi ia menemukan makna dalam hidupnya, melalui langkah-langkah kecil yang mengubah segalanya. Karena terkadang, perubahan besar tidak dimulai dengan keputusan besar. Terkadang, ia hanya dimulai dengan satu langkah kecil.